Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak. Em, kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Pak ya? Iya Pak. Kira-kira Bapak sudah bersiap ini? Ya, saya sudah mempersiapkan waktu Pak untuk coaching kali ini Pak. Oke. Kira-kira Pak, dalam prinsip coaching kan kita sudah tahu nih ya, apalagi dengan kompetensi yang harus kita tingkatkan pada saat coaching, seperti yang akan Bapak laksanakan nanti. Kira-kira kompetensi di mana Pak yang akan Bapak kuatkan atau tingkatkan? Ya, nanti supervisi akademik ini saya akan membuat kompetensi mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi Bapak akan menguatkan kompetensi mendengarkan aktif ya, kemudian kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan. Oke Pak. Nah, namun sebelum kita ke sana, ada baiknya juga nih Pak ya, bahwa dalam selama nanti supervisi ada itu kriteria yang Bapak harus ketahui, bahwa ketika kita ingin mendengarkan aktif, nanti dia ada 4 poin nih Pak. Kalau dia 4 dan 4 dia berarti dia sudah terpenuhi Pak ya. Baik, selanjutnya begitu juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan mendengarkan aktif ini kan tentunya ada kriteria yang lain Pak. Tidak ada seperti judgment, tidak ada asosiasi sendiri yang dari kita sendiri gitu dan ya, baik. Oke Pak, kira-kira apa harapan Bapak untuk melakukan coaching hari ini? Baik, harapan saya Pak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak Pak. Mengenai permasalahan sehingga nanti permasalahan itu dapat dipecahkan sendiri oleh ibu itu. Dan juga saya akan kompetensi untuk coaching ini. Mungkin Bapak sudah bisa panggil klien Bapak, rekan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Selamat Pak. Apa kabar hari ini Ibu Ana? Sehat Pak. Tampaknya saya lihat agak murung ini. Apakah ada permasalahan yang terselip di hati Ibu? Bapak benar sekali. Beberapa hari ini saya melakukan dengan salah satu anak murid saya yang namanya Dina. Dia sedikit aneh tingkahnya ya Pak. Nah Dina ini baik Pak. Saya ingin menceritakan kepada Bapak tentang salah satu anak saya di kelas 12 IPA 2, namanya Dina Pak. Nah Dina ini saya lihat dan dari pantauan teman-teman guru yang lain, Dina ini di kelas tidak aktif, murung saja pada semua mata pelajaran, tidak aktif seperti teman-temannya yang lain gitu Pak. Oh iya, baik. Permasalahan ini berarti ada siswa Ibu yang ternyata di mata pelajaran Ibu, tidak hanya di mata pelajaran Ibu dia kurang aktif atau kurang bersemangat, di mata pelajaran lain juga tidak bersemangat Ibu ya. Baik, itu kita akan coaching pada hari ini tentang permasalahan itu. Terus kira-kira dengan coaching ini apa rencana dengan pertemuan Ibu? Apa tujuan dengan pertemuan kita ini kira-kira menurut Ibu? Oke, Pak, saya ingin menemukan solusi supaya permasalahan saya tadi, yaitu Dina ini kembali aktif belajarnya, antusias belajarnya seperti teman-teman yang lain Pak. Oh ya, berarti dia ingin aktif ke siswa tadi ya Bu ya. Nah, itu rencana Ibu kira-kira dari skala 1 sampai 10. Nah, dengan rencana Ibu tadi, di manalah posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai itu? Ya, Pak, kalau dari angka skala 1 sampai 10 mungkin 8 Pak. 8 ya.
adakah kira-kira tujuan itu atau solusi yang ibu inginkan dalam permasalahan itu? Iya Pak, saya ini apa ya, ini kan kembali seperti itu teman-teman biasanya aktif dengan semua mata pelajaran. Jadi menurut saya solusi yang saya mau dapatkan itu adalah memanggil Dina dulu. Sudah memanggil Dina dulu. Kenapa Dina ini pada semua mata pelajaran seperti itu? Kenapa? Apa yang dia alami? Mungkin dia mau curhat dengan saya sebagai wali kelasnya. Atau kalau saya nanti tidak menemukan, atau mungkin Dina tadi dia katakan tidak apa-apa, mungkin dia karena saya guru dia tidak terbuka, Pak. Bisa saja langkah selanjutnya saya akan berbicara, berkomunikasi baik dengan guru BP. Jadi ibu mempunyai solusi, kira-kira nanti ibu akan berbincang dengan ibu BK. Untuk rencana ibu itu, kira-kira ada hambatan nggak, ada gangguan yang menghalangi bapak atau ibu untuk mencapai tujuan yang ibu lakukan? Sepertinya tidak ada. Apa rencana ibu selanjutnya? Kira-kira ibu tadi mengatakan ingin konsultasi dengan guru BP. Ya, kira-kira apalah rencana ibu ke depannya untuk mencapai itu lagi? Oke, baik Pak. Setelah nanti saya berkonsultasi dengan guru BP dari anak saya tersebut, mungkin seperti biasa ya Pak ya, kalau ada masalah pasti kita harus melibatkan orang tua. Mungkin nanti ada panggilan surat untuk orang tuanya Dina yang akan disampaikan kepada teman satu kelas yang satu lingkungan rumah sama Dina Pak. Baik, terima kasih Bu. Ternyata rencana ibu sudah sangat bagus. Ternyata itu merupakan strategi ibu, baik memanggil si orang tua dan juga di lingkungan yang ada di sekitar si anak, merupakan strategi yang ibu susun. Kira-kira setelah ibu mempunyai strategi itu, kira-kira untuk ukuran keberhasilan rencana ibu itu apa yang ibu dapat laksana, atau melihat indikator keberhasilan itu bagaimana kira-kira? Berhasil atau tidaknya rencana aksi? Oke Pak, dengan yang saya lakukan untuk Dina tadi, mulai dari saya cakap atau berkomunikasi langsung sama Dina, setelah itu guru BP dan memanggil orang tuanya, pastikan permasalahan ini dapat terungkapkan Pak, kenapa dia selama ini murung dan pada semua mata pelajaran. Pasti dengan itu, dengan adanya saya sebagai wali kelas, orang tua dan guru BP, pastilah Dina mengungkapkan kenapa dia dasarnya murung kepada semua mata pelajaran, dan saya pasti akan menemukan solusinya. Supaya Dina ini, dengan kita sudah menemukan apa sebabnya dia murung di semua mata pelajaran, saya akan mencari solusi bersama dengan guru BP. Baik, strategi ini sudah sangat bagus dan keberhasilan dan keberhasilan sudah ada dari ibu. Kira-kira untuk mewujudkan itu, apa komitmen ibu terhadap rencana aksi yang akan ibu lakukan? Komitmen itu kira-kira dari diri ibu. Setelah semua ini terjadi, saya akan pantau terus Pak Dina Pak. Jadi saya akan terus pantau bagaimana perkembangan Dina di dalam kelas, bukan hanya pada mata pelajaran saya, tapi mata pelajaran yang lain juga, dengan langsung berbicara kepada rekan guru yang lain, atau terkadang mungkin saya pantau melewati ruangan kelas, apakah dia sudah mulai berubah, aktif di ruangan kelas itu bersama bapak ibu guru yang lagi melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Bu, ibu sudah berkomitmen untuk melakukan aksi tersebut. Kira-kira siapalah yang ikut terlibat yang membantu ibu nanti dalam menjaga komitmen itu? Ya baik Pak, yang menjaga komitmen itu saya ingin dibantu oleh rekan sesama guru, rekan sejawat, terlebih guru-guru yang masuk di kelas 12 MIPA tersebut dan guru BP. Baik Ibu, coaching kita ini saya kira sudah mulai dari awal tadi sampai akhir ini telah menemukan solusi dari permasalahan. Dan itu permasalahan itu maupun solusi dari diri Ibu sudah mempunyai aksi dan komitmen untuk melaksanakan aksi tersebut. Semoga permasalahan Ibu dan rencana aksi ini akan Ibu laksanakan di kelas, dan saya juga nanti akan melihat bagaimana nanti keberhasilan yang Ibu rencanakan ini. Terima kasih atas coaching kita ini. Kira-kira
Apa perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching? Baik Pak, saya merasa plong, saya merasa lega. Ternyata dari proses coaching ini saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya dengan saya berbicara langsung dengan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Tetap semangat Ibu dalam melakukan rencana aksi Ibu. Semoga kedepannya saya juga akan melihat bagaimana perubahan si anak tersebut yang Ibu laksanakan di kelas. Baik, Pak. Terima kasih banyak buat waktunya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, Pak. Baik Pak Rudi, terima kasih atas telah membersamai. Tadi sungguh luar biasa Pak, coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Sejauh pengalaman saya memang antara Bapak dengan Kuci sangat terjadi hubungan mitra. Jadi saya menyimpulkan bahwa tindakan yang Bapak lakukan dengan coaching tadi sungguh luar biasa. Dan selanjutnya juga kompetensi yang Bapak kembangkan tadi memang sungguh sudah melebihi standar ya Pak. Bahwasanya kompetensi yang akan Bapak tingkatkan tadi adalah mendengarkan aktif. Nah, dari kompetensi yang Bapak lakukan tadi mendengarkan aktif, sebelumnya yang Bapak lakukan, yang Bapak kuasai, kira-kira bagaimana sih kriteria menurut Bapak setelah melakukan hari ini? Ya Pak, kompetensi yang sudah saya dapatkan di hari ini itu mendengarkan secara aktif. Dengan saya mendengarkan secara aktif, berarti permasalahan mulai dari awal sampai akhir ibu anak itu dapat saya gali lagi, lebih dalam lagi, sehingga ibu anak itu semakin terbuka dengan permasalahan. Sehingga perasaan ibu anak itu senang, dia merasa senang karena permasalahannya dapat diselesaikan dengan cara dia sendiri Pak. Sungguh luar biasa Pak ya. Memang sudah sejauh pengamatan saya, kalau boleh saya membaca pengamatan saya Pak ya, kegiatan coaching tadi memang Bapak terlihat sudah mendengarkan aktif dengan menuliskan kata-kata kunci ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Demikian juga kasus seperti ibu anak yang memiliki masalah murid yang kurang aktif ya Pak, yang sering menurun. Kenapa sejauh pengamatan saya tadi terjadi di sana ada bahwa saya coach itu terbuka ya. Jadi sudah luar biasa nih Pak coachingnya. Nah, kira-kira Pak, untuk kompetensi selanjutnya, kompetensi yang mana rencananya Bapak akan ingin kembangkan kalau kedepannya mungkin akan melakukan coaching lagi? Baik Pak, tadi saya sudah mengembangkan ini tetap hadir, tetap konsisten, harus penuh ya. Lalu saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga supaya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu lebih menggali lagi, sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahannya Pak apabila ada topik selanjutnya. Oke. Oke lah Pak, ini sangat menarik nih Pak ya. Dan mungkin nanti minggu depannya Pak, selanjutnya kalau Bapak mau melakukan coaching bersama rekan Bapak, bolehlah hubungi saya juga lagi Pak, biar bisa kita saling menambahi apa kekurangan daripada kegiatan coaching ini Pak ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak sudah mau berbagi, dan mudah-mudahan kegiatan supervisi ini dapat meningkatkan kita ke depannya Pak ya. Ya, terima kasih juga dengan Bapak yang sudah meluangkan waktunya Pak untuk mensupervisi saya Pak dalam coaching ini. Terima kasih Pak. Ya.